Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Di pertemuan ke 8 ini ya, setelah UTS, kita akan berbicara terkait dengan salah satu subtema atau tema dalam kewirausahaan, yaitu terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Ya. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah kasus yang mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu sangat viral. Ada sebuah perusahaan tambang di Sulawesi yang open recruitment. Open recruitment itu artinya dia membuka lowongan pekerjaan. Nah, kita tahu bahwa tambang saat ini menjadi salah satu area primadona bagi pencari pekerjaan. Oke. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik. Ada kejadian salah seorang pelamar melakukan sebuah kesalahan, begitu ya. Kalau boleh saya bilang bahwa saat itu ada pelamar yang menunggu untuk diinterview, tapi dia menunggunya tidak dengan berdoa, tapi dia menunggunya dengan melakukan aktivitas hal yang lain yang dianggap oleh manajer itu tidak etis di lingkungan. Merokok di tempat tersebut. Ya. Dan kemudian manajer dari perusahaan tersebut, manajer HRD yang siapa yang pro dan siapa yang kontra. Kalau menurut Mas yang pakai kacamata, apa? Kamu pro apa kontra? Kontra. Setuju yang dilakukan oleh manajer tersebut atau tidak setuju? Tidak ya? Alasannya? Berbelajar. Oke. Tidak etis juga ya? Oke, dipermalukan. Yang pertama itu terkait dengan prinsip pengembangan diri pada seorang karyawan dalam sebuah SDM perusahaan. Pengembangan SDM ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas individu dalam suatu organisasi atau kewirausahaan. Program pengembangan SDM itu juga membentuk kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa yang akan mendatang. Kompetensi ini bisa berupa seperti menganalisis situasi bisnis, kemudian kompetensi berkomunikasi, berkolaborasi, kreativitas, kemudian critical thinking, dan keterampilan yang dimilikinya itu agar mereka itu mampu untuk menangani tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah memberikan motivasi kepada SDM untuk berpikir lebih inovatif dan juga kreatif. Kemudian penguatan kemampuan adaptasi, dan yang terakhir adalah pemberdayaan atau pemberian tanggung jawab yang lebih besar. Untuk proses pengembangan yang lebih detail akan dilanjutkan oleh Mbak. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang pertama terkait apa pendapat dan pandangan saudara-saudari terkait metode atau strategi pengembangan SDM yang paling efektif diterapkan di perusahaan. Yang kedua, job rotasi itu hanya untuk pekerja kalangan bawah atau untuk semua kalangan? Mana mungkin bisa pekerja kalangan bawah itu job rotasi dengan pimpinan? Itu kan sangat tidak mungkin. Atau apakah bisa seperti itu? Dari saya cukup sekian, terima kasih. Setelah direkrutmen ternyata banyak peminatnya, dan kita harus menggunakan prinsip tadi ya, the right man in the right place gitu ya. Atau kita harus mengisi itu. Kita nggak mungkin memasukkan semua orang yang melamar ke dalam. Baik, teman-teman, untuk lebih memperdalam lagi terkait dengan manajemen sumber daya manusia, saya akan memberikan sebuah analisis kasus ya. Tetapi saya meminta terlebih dahulu kelompok ini untuk dibagi untuk membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Mungkin 4 kelompok saya rasa cukup, karena nanti studi kasusnya adalah terkait dengan 4 studi kasusnya. Silakan teman-teman untuk membagi, bergelombol, boleh membentuk lingkaran, boleh membentuk letter U. Yang terpenting kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Oke, kelas sudah kita bagi menjadi 4 kelompok. Oke. Nanti masing-masing kelompok akan saya berikan sebuah kasus untuk dianalisis, untuk didiskusikan, kemudian dianalisis
kemudian mungkin saya akan beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mendiskusikan kasus ini secara berkelompok. Kemudian nanti setelah selesainya waktu berdiskusi, saya akan minta perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah sudah kita bagi menjadi berapa ini? 5 atau 4 ini? 4. Nah ini berarti kok nggak bersatu ini? Ini kita. Ini gini ya? Ya. Ada 8 ya? Baik. Oke, akan saya bacakan ya. Untuk kelompok 1, ini kasusnya adalah terkait dengan karyawan senior. Seorang karyawan senior merasa stagnan dalam karirnya dan tidak termotivasi untuk mengikuti program pelatihan yang ditawarkan oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan dapat mengatasi situasi ini? Ini adalah case yang harus diselesaikan oleh kelompok 1. Kelompok 2 ini ya. Untuk kelompok 2 ini terkait dengan generasi milenial. Sesuatu yang menarik ya, yang ada ucapan viral dari salah satu menteri terkait dengan generasi milenial ini ya. Dia bisa menyampaikan kepada saya apa yang disampaikan oleh Pak Erwin. Viral. Oke, kasusnya adalah bagaimana perusahaan dapat merancang program pengembangan karir yang menarik bagi karyawan generasi milenial yang menginginkan pertumbuhan yang cepat dan fleksibel. Kelompok 3 ini terkait dengan penilaian kinerja, dan kebetulan kinerja karyawan tersebut rendah ya. Seorang karyawan yang sebelumnya berkinerja baik tiba-tiba mengalami penurunan kinerja. Kata kuncinya adalah tiba-tiba mengalami penurunan kinerja. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab masalah dan memberikan solusi? Kita mengangkat isu diskriminasi. Oke. Terjadi kasus diskriminasi di tempat kerja. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan harus menangani situasi ini dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang. Jadi kita berbicara terkait dengan diskriminasi di sini di kelompok 4, kemudian kita berbicara terkait dengan kinerja rendah di kelompok 3, kemudian kita berbicara terkait generasi milenial di kelompok 2, dan kita berbicara terkait dengan karyawan senior di kelompok 1. Saya beri waktu 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi, kemudian saya minta masing-masing perwakilan dari kelompok untuk bisa menyampaikan pendapatnya terkait kasus yang sudah diberikan. Ya, silakan diskusi dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, 15 menit saya rasa cukup, maka saya akan meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan pendapatnya dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Kita pertama dari kelompok 1 dulu, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dengan judul bagaimana untuk mengatasi masalah motivasi yang stagnan bagi karyawan senior. Dan untuk caranya yang pertama, kita sebagai atasan ataupun manajer, kita harus mengidentifikasi kebutuhan dari pengembangan karyawan. Jadi kita tuh harus paham bagaimana apa yang dibutuhkan karyawan dan bagaimana cara mengembangkan. Demikianlah teman-teman kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan manajemen sumber daya manusia, yang pada hakikatnya dalam mengelola sebuah organisasi, bahkan di tingkat yang kecil pun kita membutuhkan yang namanya manajemen sumber daya manusia. Kalau kita bersinggungan dengan orang lain dalam konteks kewirausahaan ini, kita berharap bahwa rencana-rencana usaha teman-teman semua suatu saat nanti dapat berkembang pesat, ya, dapat menyerap tenaga kerja dan dapat membantu pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Oke, sebelum saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah tugas observasi. Silakan nanti masing-masing kelompok begitu ya, untuk mencari salah satu
pelaku usaha kecil, mikro dan menengah. Kemudian lakukan observasi dan wawancara terkait dengan bagaimana mereka mengelola sumber daya yang mereka miliki, sumber daya manusia tentu saja ya. Ketentuannya adalah usaha mikro ini paling tidak, pelaku usaha ini paling tidak memiliki sedikitnya 5 orang karyawan. Nanti teman-teman lakukan observasi dan wawancara terkait dengan bagaimana mereka melakukan manajemen sumber daya manusianya. Silakan nanti diketik dalam sebuah laporan dengan format A4 dengan maksimal atau minimal adalah 7 halaman. Bisa dipahami? Bisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.